Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarkanlah Tuhan, firman-Mu saat ini akan memenuhi kami, sehingga kami mengenalkan Engkau dan kami bisa hidup di dalam firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu. Tuhan, urapi setiap kami yang mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya akan bahas pada hari ini adalah mata adalah pelita tubuh. Saya ambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Dan juga Lukas pasal 11 ayat 33 sampai 36. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimak di dalam kitab Matius 6 ayat 19 sampai 24. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengajaran perkataan Tuhan Yesus dan ditulis oleh Matius. Bukan hanya Matius yang menulis, tetapi juga Lukas. Kita akan melihat bersama-sama apa yang dikatakan, apa yang ditulis oleh Lukas ini. Di dalam Lukas 11 ayat 33 sampai 36. "Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di atas kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya." Saya akan ulangi lagi pada ayat yang ke-34. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan kita akan coba untuk memahami apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus ketika berkata, "Matamu adalah pelita tubuh." Sebelum kita membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk mendengar sebuah kisah inspiratif. Dan mungkin di antara kita pernah mendengarnya. Dikisahkan ada dua salesman. Dia diutus oleh perusahaan untuk menjual sepatu pada sebuah ladang yang sama. Namun uniknya, dua salesman sepatu ini memiliki perspektif yang berbeda. Ketika dua salesman ini diutus pada satu tempat yang sama, pada daerah yang sama, pada ladang yang sama,
yang berkata setelah melihat-lihat tempat itu, mengambil kesimpulan dan memberitahu perusahaannya bahwa dia berkata orang-orang di situ tidak menggunakan sepatu, jadi sulit untuk bisa menjual sepatu di daerah tersebut. Sehingga orang ini terlihat menjadi pesimis. Namun uniknya, berbeda dengan salesman yang kedua. Ketika dia melihat tempatnya ini tidak ada orang yang menggunakan sepatu, justru salesman kedua ini bersemangat. Dan dia memberikan laporan kepada perusahaannya bahwa tempat ini adalah luar biasa. Tempat ini adalah tempat di mana orang-orang semua akan menggunakan sepatu. Penjualannya akan laku karena semua orang tidak menggunakan sepatu. Dan ini orang-orang harus diajari menggunakan sepatu. Jadi saudara, ada satu ladang yang sama. Namun ditanggapi dalam dua perspektif yang berbeda. Saudara, itulah yang sering terjadi juga dengan kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan satu masalah, saudara, perspektif kita dengan perspektif orang lain itu bisa berbeda. Kita bisa melihat dengan perspektif yang baik, dan orang lain bisa melihat pada perspektif yang buruk. Padahal masalahnya sama, ladangnya sama, kesulitannya adalah sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang mata itu. Kalau kita baca di dalam Matius 6, di situ dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara bagian ini, Tuhan Yesus itu sedang menggunakan bahasa metafora pada ayat ini. Kita bisa melihat pada konteks dekat ayat sebelumnya dan sesudahnya. Pada ayat sebelumnya di kitab Matius ini dikatakan, kumpulkanlah harta di surga. Ini adalah sebuah bahasa metafora, saudara. Bagaimana kita mengumpulkan harta di surga. Dan ayat sesudah mata adalah pelita tubuh, disebutkan kata mengabdi kepada Mamon. Ini juga adalah bahasa metafora, saudara. Jadi Tuhan Yesus sedang menggunakan bahasa metafora pada konteks perkataannya ini. Dan saya katakan, mata yang dimaksudkan di sini adalah berbicara tentang perspektif seseorang. Coba sekarang, Bapak Ibu Saudara, kita ganti kata mata itu dengan perspektif. Dan tubuh itu identik dengan kehidupan. Di dalam Matius 6, ayat 22-23, perspektif adalah pelita kehidupan. Jika perspektifmu baik, teranglah seluruh kehidupanmu. Jika perspektifmu jahat, gelaplah seluruh kehidupanmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi saya yakin, Bapak Ibu Saudara, yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini itu berbicara tentang perspektif kita terhadap kehidupan, terhadap sesuatu. Dan perspektif kita ini menentukan outcome, menentukan hasil. Perspektif atau cara pandang kita terhadap sesuatu atau kehidupan itu menentukan perkataan dan perbuatan kita. Tindakan yang akan kita ambil, saudara. Itu menentukan sekali.
Itu bergantung kepada perspektif kita ini tadi. Seperti sales ini tadi. Ada 2 orang sales, satunya begitu pesimis, satunya begitu optimis. Perspektif mereka itu mempengaruhi perkataan mereka, perbuatan mereka, action yang mereka akan tunjukkan. Hasil dari tindakan itu akan terlihat. Dimulai dari perspektif. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari perkataan Tuhan Yesus ini kita bisa belajar. Jika perspektif kita ini jahat terhadap sesuatu, terhadap kehidupan, maka perkataan dan perbuatan kita itu otomatis juga jahat. Maka hasil perilaku yang kita hasilkan di dalam diri kita ini juga adalah jahat. Dan semuanya dimulai dari perspektif kita ini. Semuanya dimulai dari mata kita ketika kita melihat sesuatu, melihat kehidupan, melihat permasalahan yang ada di depan kita. Sebaliknya, jika kita berhadapan dengan suatu kesulitan, suatu masalah, saudara, namun kita memiliki perspektif yang baik, saudara, maka perkataan dan perbuatan kita ini adalah baik juga. Tindakan-tindakan yang kita lakukan itu adalah baik juga. Semuanya dimulai dari mana? Semuanya dimulai dari perspektif. Saudara, ini penting untuk kita paham. Semua kita menghadapi masalah, semua kita menghadapi kesulitan. Sekarang bagaimana perspektifmu terhadap masalahmu itu tadi? Sekali lagi. Perspektifmu itu menentukan hasil. Perspektifmu itu menentukan outcome. Ini yang perlu untuk menjadi catatan kita. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara, ada orang menghadapi masalah yang sama, tetapi outcome-nya ini berbeda. Orang yang satu dengan orang yang lain. Karena itu sangat ditentukan oleh perspektif kita ini. Nah, Tuhan Yesus di sini berbicara. Tuhan Yesus mengingatkan pentingnya kita memiliki perspektif yang baik. Entah masalah di depan kita ini besar atau kecil, pentingnya kita memiliki perspektif yang baik sehingga apapun masalah di depan kita, outcome kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita ini juga akan baik jika perspektif kita ini adalah baik. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ini yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya dan kepada kita. Nah, apa yang menentukan perspektif kita terhadap sesuatu, terhadap kehidupan, terhadap masalah besar ataupun kecil ini? Perspektif kita ini baik atau jahat, apa yang menentukannya? Dan kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 6 ayat 22-23, di situ dijelaskan. Pada ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menggunakan mata untuk menggambarkan tentang perspektif kita. Dan ketika saudara, mata kita ini bisa melihat sesuatu dengan jelas, dengan baik, itu ditentukan oleh terang. Terang menentukan betapa baiknya penglihatan mata kita ini terhadap sesuatu. Jika terang jadi gelap, maka penglihatan mata seseorang itu menjadi gelap. Jadi Bapak Ibu Saudara, andaikan sekarang ini matahari tidak bersinar dan semuanya gelap gulita, secara otomatis Bapak Ibu Saudara, mata kita itu tidak bisa melihat. Sehingga kita menjadi gelap. Saudara, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Pentingnya terang itu
Sehingga ketika mata kita itu melihat masalah, melihat kesulitan, kita perlu terang itu. Sehingga kita itu memiliki perspektif yang baik. Mata kita itu dengan jelas melihat masalah di depan kita itu bagaimana. Walaupun nampaknya kecil, walaupun nampaknya besar, kita membutuhkan terang itu. Sehingga kita bisa melihat perspektifnya itu terang dan baik. Mata kita itu jelas. Ketika mata kita itu jelas karena terang itu, saudara, itu sama saja dengan perspektif kita itu baik, berkaitan dengan terang itu menolong kita melihat masalah dan kesulitan yang ada di depan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini penting sekali. Faktor terang. Terang ini menolong kita untuk kita bisa memiliki perspektif yang baik terhadap semua masalah di dalam hidup kita. Entah itu masalah besar, entah itu masalah sedang, entah itu masalah kecil. Kita butuh terang itu sehingga kita memiliki perspektif yang baik, sehingga outcome diri kita, perkataan tindakan kita, itu juga adalah baik. Sekali lagi, tidak ditentukan oleh betapa besar atau kecilnya masalah itu, tetapi ditentukan oleh perspektif kita ini. Dan kita butuh terang itu. Nah, tentunya menimbulkan pertanyaan. Kalau mata butuh terang secara jasmani. Nah, sekarang perspektif kita ini berbicara tentang rohani. Terang bagaimana yang kita butuhkan? Sehingga kita bisa mendapatkan perspektif yang baik ketika kita berhadapan dengan permasalahan dan kesulitan di dalam hidup kita. Saudara, tentunya timbul pertanyaan. Sekali lagi ya, prinsip yang sama itu terjadi pada perspektif. Bagaimana perspektif kita ini baik terhadap sesuatu atau kehidupan ditentukan oleh terang. Jika terang ada pada diri kita, maka perspektif kita itu menjadi baik. Entah itu masalah besar, masalah sedang, atau masalah kecil. Jika terang pada kita itu menjadi gelap, saudara, maka perspektif kita ini juga menjadi gelap. Entah itu masalah besar, sedang, atau kecil. Perkataan dan perbuatan kita menjadi jahat, menjadi gelap. Jadi intinya, supaya kita memiliki perspektif yang baik, kita membutuhkan terang. Sekarang menjadi pertanyaan, siapakah terang itu? Sehingga membuat kita bisa memiliki perspektif yang baik terhadap sesuatu atau terhadap kehidupan yang sedang kita hadapi. Siapakah terang itu? Saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 5, di situ jelas dikatakan, dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi jelas, terang itu secara rohani berbicara tentang sosok pribadi, karakter, pengajaran, firman dari Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus Kristus, kita melibatkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, maka secara otomatis kita memiliki perspektif yang baik terhadap setiap kesulitan, setiap masalah yang ada di depan mata kita. Jika kita melibatkan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena Yesus itulah terang manusia. Yesus itulah terang dunia. Jadi saudara, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Kita bisa memiliki perspektif yang baik ketika mata rohani kita melihat sesuatu
kehidupan ini dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Perspektif inilah yang akan menghasilkan perkataan, perbuatan yang baik, tindakan-tindakan, outcome, hasil yang baik. Dari perspektif di dalam terang firman Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara, pentingnya kita untuk kita belajar Alkitab. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena perspektif terang Tuhan Yesus itu adalah Alkitab yang kita punya. Yosua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Firman Tuhan, kata pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 105. Adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wow, saudara. Jadi terang Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan, Alkitab yang kita punyai ini. Dan penting kita untuk kita setiap hari meluangkan waktu, mengkhususkan waktu untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman itu pagi, siang, dan malam. Supaya kita memiliki perspektif yang baik terhadap permasalahan ekonomi yang kita miliki, terhadap masalah keluarga, terhadap masalah sosial, terhadap masalah lingkungan, saudara, terhadap masalah pekerjaan, saudara. Kita memiliki perspektif yang baik karena kita merenungkan firman Tuhan yang adalah terang Tuhan Yesus Kristus itu pagi, siang, dan malam, sehingga outcome kita, hasil perkataan dan perbuatan kita itu adalah baik. Itu adalah terang semuanya. Jadi penting Bapak Ibu Saudara, di dalam menjalankan iman kita itu, kita setiap hari merenungkan firman Tuhan. Dan salah satu renungan yang sangat bagus menolong kita, itu adalah renungan harian. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bisa download itu aplikasinya di Android, ataupun di internet, kita bisa renungan harian atau santapan harian, kita bisa pakai itu untuk menolong kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita membaca Alkitab. Saudara, ini akan menolong kita untuk kita bisa memiliki perspektif yang baik. Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau resah? Mengapa engkau takut? Hal ini terjadi karena engkau tidak memiliki perspektif yang baik terhadap masalah yang engkau sedang hadapi. Tetapi jika engkau memiliki perspektif yang baik, yang kau peroleh melalui Alkitab, melalui terang Yesus Kristus, di tengah-tengah kesulitan apapun, engkau memiliki perspektif yang baik, jiwamu itu tenang. Karena engkau yakin Tuhan ada di dalam hidupmu, karena engkau yakin Tuhan itu menjamin langkahmu ke depan, karena engkau yakin bahwa Tuhan menyertai engkau, menjaga dan melindungi engkau. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita untuk merenungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam setiap hari. Karena itu menolong kita untuk hidup di dalam terang Yesus Kristus itu. Sehingga kita memiliki perspektif yang baik terhadap semua aspek kehidupan kita. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi di dalam Matius 6 ayat 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Perspektif adalah pelita kehidupan. Jika perspektifmu baik, maka teranglah seluruh kehidupanmu. Jika matamu jahat,
Jika perspektifmu jahat, gelaplah seluruh kehidupanmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang timbul pertanyaan. Kita sudah tahu siapakah terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika Tuhan Yesus berbicara ini, apa yang ditangkap oleh Matius pada waktu itu? Siapakah yang dimaksud gelap itu? Nah, kita akan lihat itu Bapak Ibu Saudara, konteks dekat ketika Matius menulis bagian ini. Siapakah itu gelap yang dimaksud? Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat itu. Siapakah gelap itu dalam konteks dekatnya yang dimaksud oleh Matius. Di dalam Matius 6 ayat 19. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kemudian ayat 24. Pada konteks sesudahnya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan bagian ini, Matius melihat konteks dekatnya. Tuhan Yesus itu sedang berbicara tentang harta benda. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat yang dimaksudkan di sini jahat itu adalah harta, Saudara. Saya ulangi ya, pada ayat 19 ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Pikiran hatimu itu hanya uang. Di bumi nyengat dan karat merusakkan dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini konteksnya. Sebelum Tuhan Yesus berbicara ini, Tuhan Yesus berbicara tentang harta di dunia. Jangan kamu mengumpulkan harta di dunia, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Kemudian Tuhan Yesus mulai masuk ke mata adalah pelita tubuh. Setelah itu Tuhan Yesus kembali lagi masuk kepada konsep harta di dunia. Tidak mungkin orang mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon ini adalah bahasa Aram yang langsung tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tetapi langsung dipakai di situ. Dan Mammon ini berbicara tentang harta duniawi, keserakahan, ketamakan. Tidak mungkin orang mengabdi kepada Allah dan juga mengabdi, fokus hidupnya itu harta duniawi, ketamakan, keserakahan, uang, itu tidak mungkin. Saudara, dari sini kita bisa belajar, Tuhan Yesus hendak menunjukkan, hati-hati dengan uang. Dalam pengertian, kalau perspektif hidupmu itu hanya uang, kamu akan menjadi jahat. Kamu memahami keluargamu dengan uang. Kamu memahami relasi sosialmu dengan uang. Kamu memahami pelayananmu dengan uang. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi perspektif yang dipengaruhi dengan uang, harta duniawi itu akan membuat perspektif hidup kita itu menjadi jahat. Inilah kegelapan itu dalam konteks dekat
yang dikatakan di dalam kitab Matius. Dan uang itu, Paulus dengan jelas berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, engkau menjalani hidupmu itu hanya uang, uang, uang. Saudara, masalah kecil, masalah besar, jika itu uang yang menjadi penerangnya, kegelapannya, maka perspektifmu itu akan menjadi buruk, saudara. Akan menjadi jahat. Sehingga akhirnya perkataanmu, perbuatanmu, outcome, hasil yang keluar dari dirimu juga adalah jahat. Nah, saudara, ini perlu untuk kita paham. Hati-hati, saudara. Memang di dalam hidup ini kita membutuhkan uang. Namun sekali lagi Tuhan mengingatkan akan bahaya cinta uang. Karena uang ini bisa membuat perspektif kita ini menjadi buruk terhadap segala sesuatu. Masalah di dalam keluarga kita, masalah dalam pekerjaan kita, masalah dalam kehidupan sosial kita. Hati-hati, saudara. Jangan dibayang-bayangi oleh uang. Kalau ini semua kamu lihat hanya masalah uang, untung dan rugi, maka secara otomatis perspektifmu itu adalah jahat. Kalau kita lihat konteks dekat dari apa yang dikatakan di dalam kitab Matius ini. Kegelapan itu bicara tentang hamba uang, cinta uang, sikap serakah. Dan akhirnya saudara, kalau sudah perspektifnya jahat, maka outcome-nya juga akan jahat. Gara-gara uang. Hati-hati. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Saudara, Tuhan mengingatkan kita pada saat ini supaya kita tidak jadi hamba uang. Kita butuh uang. Tapi jangan sampai kita jadi hamba uang. Jangan sampai kita diperbudak uang. Jangan sampai kita cinta uang. Jangan sampai kita tamak. Jangan sampai kita serakah, saudara. Jangan sampai. Sebaliknya, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Di dalam Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara, beri. Ini akan menolong kita untuk kita tidak memberhalakan uang. Berbagi itu akan menolong kita untuk kita tidak cinta kepada uang. Kita berbagi berkat yang kita punyai. Kita melihat apa yang dibutuhkan oleh sesama kita, saudara. Saudara, memang konsep perpuluhan itu tidak ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Namun saya kira konsep ini menolong kita untuk kita itu tahu bagaimana kita memberi. Tahu bagaimana kita itu berbagi. Konsep ini menolong kita untuk kita itu jauh dari tamak. Jauh dari serakah. Ketika kita belajar untuk kita berbagi kepada gereja, kita berbagi kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan. Saudara, jelas Tuhan Yesus sekali lagi berkata di dalam Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara, di sini kita diajar untuk kita tidak egois.
untuk kita belajar bisa berbagi. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin di antara kita timbul pertanyaan ketika Tuhan Yesus mengajarkan bagian ini, siapakah orang yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Yang memiliki perspektif yang jahat. Saudara, kalau kita lihat konteks dari Lukas ketika menulis bagian ini, konteks dekatnya, Lukas itu sedang membahas tentang ahli Farisi, orang Farisi dan ahli Taurat. Di dalam Lukas 11 ayat 29, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Tuhan Yesus sedang menunjukkan orang Farisi dan ahli Taurat. Dan kalau kita baca setelah Tuhan Yesus bicara tentang angkatan yang jahat, dalam konteks Lukas, Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Setelah itu selesai, saudara, pada konteks berikutnya, sesudahnya, Yesus mengecam dengan keras orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi saudara, orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak memiliki terang Kristus. Sebaliknya konsep ibadah mereka itu dibayang-bayangi oleh kegelapan yang namanya harta, yang namanya uang, yang namanya mamon. Itulah konsep ibadah mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat. Mereka memiliki perspektif yang jahat. Oleh sebab itu perilaku mereka, perkataan mereka, outcome mereka, hasil mereka itu adalah jahat. Saudara bisa lihat itu di dalam Lukas 12 nanti, konteks sesudahnya. Yesus dengan keras mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Celakalah kamu ini. Karena mereka memiliki perspektif yang jahat. Ibadah yang mereka lakukan itu hanya dibayang-bayangi oleh uang, dan uang. Lalu kita baca di dalam Matius 6 ayat 1 sampai dengan ke-4. Tuhan Yesus berkata, ingatlah janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat orang. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Tuhan Yesus sedang mengkritisi orang Farisi dan ahli Taurat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, jika engkau berbagi berkat, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow, saudara, luar biasa. Tuhan Yesus sedang menegur orang Farisi dan ahli Taurat dan mengajarkan kepada murid-muridnya jangan meneladani perilaku mereka yang nampaknya berbagi, tetapi sebetulnya konsep ibadah mereka itu hanya uang. Mereka hanya mau dipuji, dan nampaknya kalau mau berbagi hanya mau dipuji, tidak betul-betul mau berbagi. Jadi, saudara, mereka berbagi itu tidak betul-betul lepas dari ketamakan. Mereka berbagi itu hanya mau dipuji. Jangan sampai, saudara, kalau kita belajar untuk melepaskan diri dari ketamakan, kemudian kita berbagi, ternyata motifnya itu supaya dipuji orang. Jangan sampai itu terjadi. Ini yang terjadi dengan ahli Farisi dan ahli Taurat, saudara. Di dalam mereka memaknai ibadah mereka. Dan Tuhan Yesus katakan perspektif mereka itu jahat. Mereka itu angkatan yang jahat. Perspektif mereka itu buruk. Dan jangan sampai itu menimpa kepada kita. Suatu hari Tuhan Yesus didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda yang kaya
Dan kita bisa temukan itu di dalam Matius pasal 19. Ada seorang pemuda datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Saya kira pemuda kaya ini mewakili ahli Taurat dan orang Farisi. Perintah yang mana? Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, hormati ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Saudara, inilah gaya hidup orang Farisi dan ahli Taurat. Melakukan hukum-hukum Taurat dengan luar biasa seperti pemuda kaya ini. Ayat 19, kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara, menariknya, pada ayat 22 di situ dikatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sulit sekali bagi orang yang pikirannya hanya duit, duit, duit untuk masuk dalam kerajaan surga." Sekali lagi, kata Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Mungkin saja para murid menyadari pemuda ini pemuda yang begitu luar biasa salehnya. Pemuda ini pemuda yang begitu sangat taat terhadap ibadah. Yang kayak begitu aja tidak bisa masuk surga. Bagaimana dengan yang lain? Mungkin saja itu yang dipikiran para murid pada waktu itu. Tapi Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Bapak Ibu Saudara, intinya adalah jangan kita memaknai hidup ini, semua kesulitan dan masalah kita itu dengan masalah uang. Ini akan membuat perspektif kita itu terhadap masalah yang kita hadapi menjadi jahat, menjadi buruk. Saudara, mari firman Tuhan mengajari kita hari ini untuk kita melihat masalah kita, melihat kesulitan kita itu di dalam terang Kristus. Ini akan menolong kita untuk kita memiliki perspektif yang baik. Sehingga hasil kita, perkataan kita, perbuatan kita itu juga adalah baik. Ini penting untuk kita pahami. Mari Bapak Ibu Saudara, jika engkau memiliki masalah hari ini, engkau sedang bergumul dengan sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita belajar Alkitab. Kita mohon terang Yesus Kristus menyinari hidup kita, memenuhi pikiran kita, memenuhi hati kita, sehingga kita memiliki perspektif yang baik terhadap masalah yang kita hadapi. Entah itu masalah besar, sedang, ataupun kecil. Sehingga saudara kita berperspektif baik. Sehingga perkataan, perbuatan kita, outcome kita ini juga adalah baik. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah, mujizat Allah, pertolongan Allah itu di dalam Yesus Kristus nyata di dalam kehidupan kita secara pribadi. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan berkati jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di rumah, dan biarkan firman ini menjadi kekuatan iman mereka.
Untuk mereka memiliki perspektif yang benar, yang baik terhadap masalah di dalam hidup mereka. Tuhan berkati mereka, dan biarkan mujizat dan pertolongan itu nyata di dalam kehidupan jemaat-Mu. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.